Tabiun, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Seperti biasanya, kita di sini mau berbagi cerita. Pada kesempatan ini ceritanya mungkin agak sedikit berbeda dari biasanya. Ya, kita sering menggunakan perangkat lunak dengan versi trial ya, atau versi uji coba yang biasanya dibatasi oleh waktu ya, misalkan 14 hari ya, kita secara legal dan resmi memang boleh untuk melakukan uji coba terhadap perangkat lunak tersebut. Kalau saya tidak menyarankan untuk melakukan crack ya, atau menggunakan perangkat lunak yang sudah di crack sehingga bisa dapat digunakan secara bebas ya, tetapi ya kurang bagus gitu ya. Ya mungkin kita akan merasakannya kalau kita sendiri yang jadi korban cracknya ya, bukan pelakunya. Sebenarnya mungkin ada berbagai macam model ya software. Kalau zaman-zaman dulu ada yang pembatasan tanggal, kemudian tanggalnya dimundurkan ya. Tapi kalau pada zaman sekarang sepertinya kita tidak bisa memundurkan tanggal komputer, kecuali kalau komputernya tidak terkoneksi ke internet, mungkin bisa saja ya. Jadi itu salah satu model. Nah, salah satu perangkat lunak yang sering mulai saya gunakan adalah Navicat ya. Baru mencoba menggunakan Navicat. Navicat ini kalau untuk bekerja memang memudahkan pekerjaan ya. Tapi kalau untuk belajar ya, kalaupun menggunakan Navicat, tetap menggunakan query SQL yang mendasar ya, seperti itu. Saya sudah menginstal Navicat versi trial ya, yang kalau dicoba ya hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini Navicatnya ya. Kalau versi trial memang dapat diunduh secara bebas. Ya versi yang resmi juga sama ya, hanya mungkin nanti perlu ada semacam kunci. Nah, karena sudah lewat dari 14 hari ya, this limited 40-day trial version of premium soft Navicat for evaluation purposes ya. Jadi ini sudah lebih dari 14 hari sejak pertama kali di install ya. Kalau kemarin masih ada tombol trial ya,
kemudian ya sekarang tombolnya tinggal buy online, registration dan quit ya. Kalau saya pilih buy online ya berarti kita mau beli gitu ya. Ini kalau tidak salah ya lumayan kerasa ya kalau misalkan beli ya, apalagi kalau untuk kepentingan personal ya. Walaupun mungkin kalau cari cracknya ya sepertinya ada gitu ya, tapi sekali lagi saya menyarankan untuk tidak menggunakan software crack. Jadi ini kalau kita mau beli ya, kemudian nanti melakukan registrasi ya, karena beli juga enggak berarti nggak bisa registrasi ya, pilihannya hanya quit ya, berarti kita tidak bisa menggunakan Navigate ini. Nah jadi sekarang gimana caranya supaya kita bisa menggunakan Navigate kembali ya? Tentu saja kalau kita menggunakan versi trial ya saya kira memang dibolehkan ya. Kalau menggunakan yang crack ya itu sebenarnya tidak baik dan tidak benar ya. Nah jadi nanti kita akan mencoba ya, tapi saya belum mencobanya ya. Oh ya, kalau perangkat lunak yang masih pengamanannya sederhana ya, ini bisa dilakukan dengan menguninstall kemudian menginstall ulang ya. Saya sih tidak menguninstall dan menginstall ulang karena saya pikir mesinnya cara itu tidak akan berhasil ya untuk bisa menggunakan Navigate kembali. Jadi nah barangkali nanti ini bisa dicoba dengan kita memanfaatkan VirtualBox, kemudian kita punya Microsoft Windows yang sudah dalam bentuk OVA ya, kemudian ya berarti kita tinggal menginstall ulang Navigate versi trial. Jadi ya kita menginstall ulang ya, jadi kita menggunakan versi trial diulang lagi, versi trial diulang lagi. Ya ini saja sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum nanti kita mencoba ya bagaimana kita dapat menggunakan kembali Navigate yang versi trial. Kita tunggu beberapa saat atau beberapa hari lagi. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan VirtualBox, kemudian Microsoft Windows dalam bentuk OVA, dan kita mengunduh Navigate yang versi trial. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi kita ke VirtualBox ya. Nah, Virtual Navigate itu saya pasang di
Microsoft Windows versi 7 ini ya, terpaksa ini kita hapus ya. Dan tapi ya harus diyakinkan bahwa di dalam VirtualBox Microsoft Windows ini memang tidak ada data-data atau program yang dipakai ya. Jadi ini saya klik kanan, kemudian delete. Oh ya, mungkin ini harus diberhentikan dulu ya. Ini sedang running, jadi ini harus di shutdown terlebih dahulu. Kemudian intinya kita hapus, kemudian dibuat lagi ya. Jadi klik kanan, kemudian ini ada remove ya. Remove-nya delete all file. Jadi satu folder VirtualBox Microsoft Windows 7 ini akan dihapus semuanya ya. Jadi termasuk software-software yang ada di dalamnya ya. Ibaratnya kalau kita punya komputer yang tadinya terinstall Navigate ya, kemudian komputernya kita hapus semua, kemudian semacam diinstal ulang ya. Jadi ini kita pilih delete all file ya, hapus semuanya ya. Sudah terhapus. Barangkali kalau kita cek menggunakan ini ya, file manager, ada nggak di sini VirtualBox ya, ini VirtualBox ya. Nah di sini sudah tidak ada Microsoft Windows versi 7 ya. Dihapus tidak masalah ya, karena saya sudah punya cadangannya dalam bentuk OVA ya. Jadi di sini ada bukan di sini ya berarti ya. Kita cari image, di mana ya, saya lupa mungkin. Ya seharusnya ada Microsoft Windows ya. Ya kita cari dulu ya, nanti kalau sudah Debian kali Linux ya. Walaupun sebenarnya kalaupun mau pakai Linux juga bisa ya, karena apa namanya, Navigate-nya itu ada juga yang versi Linux. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi kita sampai dengan mencari master Microsoft Windows ya, tapi dalam bentuk OVA ya. Jadi ini kita sudah punya master Microsoft Windows 7 ya, dalam format OVA. Nah jadi
kita tidak perlu menginstall ulang ya, tapi cukup mengimport di dalam VirtualBox ya. Saya masuk ke VirtualBox, kemudian pilih file, import appliance ya. Kemudian kita cari file OVA-nya, tadi ada di F, kemudian source, OVA atau ISO ya. Ini kita dapatkan Windows 7 ya. Kita next, ini di next juga nggak apa-apa ya, nanti bisa disetting ulang kalau ada yang kurang pas ya. Kita import. Proses import ini kecepatannya tergantung komputer yang digunakan. Saya menggunakan komputer i7 ya. Mudah-mudahan dalam beberapa menit proses importnya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, yang perlu kita lakukan barangkali men-setting ini ya, men-setting share folder ya, supaya dari Microsoft Windows di dalam VirtualBox kita bisa membaca folder atau directory di Windows yang menjadi hostnya ya. Kemudian kita install ulang Navigate ya. Kalau Navigate-nya sudah keluar tombol trial ya, berarti Navigate-nya sudah dapat digunakan kembali. Nanti mungkin di dalam percobanya kita tidak akan sampai selesai ya, karena berarti kita harus menginstall, saya nggak tahu ya, mungkin harus menginstall kembali Postgre ya, karena Navigate-nya ini sebenarnya digunakan untuk akses ke database Postgre ya. Harus menginstall Postgre, kemudian mengimpor database supaya kelihatan hasilnya, baru menginstall Navigate dan menjalankan. Tapi saya kira kalau misalkan di dalam Navigate yang sudah terinstall itu sudah ada tombol trial ya, berarti Navigate-nya sudah dapat digunakan kembali ya. Selain itu untuk Navigate ke Postgre juga ada, kalau nggak bisa diakses berarti ada yang harus di setting ya, di konfigurasi Postgre-nya ya. Mungkin itu karena saya nggak hafal, jadi harus nyari-nyari dulu ya, nanti lama ya. Tapi saya kira intinya itu ya, kalau di dalam Navigate yang kita jalankan itu sudah terdapat tombol trial ya, berarti Navigate-nya sudah dapat digunakan seperti biasanya ya. Nanti ketika sudah 14 hari ya, maka Navigate-nya tidak dapat digunakan kembali ya, berarti kita melakukan hal yang sama ya. Jadi guest Windows-nya atau guest sistem operasi di mana kita menginstall Navigate itu dihapus ya, delete all file, kemudian kita ulangi kembali, import appliance ya, sehingga kita seolah-olah punya mesin yang baru lagi. Kemudian Navigate-nya diinstal kembali yang versi trial ya, versi trial. Saya kira ini lebih baik ya,
Kalau saya berpikiran memang kita boleh menggunakan versi trial ya, dibandingkan kita menggunakan Navicat yang sudah di crack ya, karena seperti saya sampaikan tadi ya, kita akan merasakan bahwa crack itu tidak menyenangkan ya kalau ya kita yang menjadi korbannya ya. Kalau kita menjadi pelaku mungkin merasa biasa-biasa saja ya, dan itu ya sebenarnya kita perlu ini ya, perlu untuk menggunakan software yang legal. Ini kita sudah punya Microsoft Windows ya, kemudian kita coba setting share folder ya, supaya bisa membaca drive tempat dimana master Navicat ya. Kita pilih, saya sudah punya Navicat ya, ada di sini, read only automon. Ini ya, kalau ada setting yang keliru ini kelihatan tanda serunya di grafik controller ini, VBox VGA ya, jadi ini kita harus diganti. Ya, sampai tanda serunya hilang ya. Kemudian tinggal kita jalankan, berarti kita coba kembali. Kalau yang lebih bagus ya kita menginstalnya di Linux ya. Kalau Linux memang free ya. Jadi Navicat-nya juga yang versi Linux ya. Kalaupun menggunakan Microsoft Windows ya, paling tidak jangan sampai Microsoft Windows-nya ada tulisan activate gitu ya. Ya, ini sebenarnya mirip dengan yang awal tadi ya, hanya tidak ada Navicat-nya ya. Mungkin ini harus menginstall virtual guestbox dulu ya. Kita coba kalau ya bisa membaca ya, berarti kita tinggal install ini ya, Navicat yang 64 bit. Seolah-olah kita berarti punya mesin baru dan kita menginstall kembali Navicat-nya ya, seperti kita memulai dari awal kembali. Ini mungkin perlu waktu beberapa saat, kita tunggu saja ya, mau menginstall. Ya, kalau nggak bisa ya berarti ini kita coba copy kemudian ditaruh di dalam drive C ya. Paste di sini, kemudian kita install dari sini. Ya, berarti
yang 86 ya, jangan yang 64 bit. Mungkin ini oh ya versi Windows 7 ini Windows yang versi yang 32 ya mungkin, jadi kita pilihnya yang 86 ini. Ya, intinya kita menginstall ulang ya Navigate-nya. Jadi ini kita install ulang. Next, install. Jadi seolah-olah kita punya komputer baru dan kita install Navigate-nya ya. Dan ini sekarang kita jalankan ya. Jadi ini kita lihat ya bahwa di sini sekarang sudah ada tombol trial kembali ya. Kemudian ini ada peringatan ya 14 hari ya. This is a limited 14 days trial version ya. Jadi berarti sekarang kita punya kembali Navigate yang versi trial ya. Nanti setelah 14 hari ya kita akan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita install kita buang kembali Microsoft Windows-nya, kemudian kita install ulang dari VirtualBox ya. Kemudian kita install kembali Navigate ya. Jadi ini Navigate-nya sudah dapat digunakan kembali ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya saya kira lebih baik kita menggunakan yang versi trial ya daripada kita menggunakan yang versi versi cracknya ya. Demikian tadi bagaimana kita menginstall Navigate versi trial ya, supaya dapat digunakan ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dicoba gitu ya. Kalau punya uang ya beli yang resminya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan versi trial ya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini bagaimana kita menggunakan VirtualBox, kemudian memasang sistem operasi GAS-nya ya. Kemudian di dalam GAS sistem operasi kita memasang Navigate ya. Sebenarnya masih ada yang dilewat ya. Jadi sebelum Navigate-nya kita gunakan berarti kita menginstall database servernya ya. Kalau saya karena pakai Postgre jadi ya tinggal menginstall Postgre ya, atau menginstall MariaDB atau menginstall yang lain. Kemudian nanti Navigate-nya mudah-mudahan dapat digunakan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.